Halo semuanya, hari ini kita akan mempelajari materi pendapatan nasional. Sebelum masuk ke materi, ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Yang pertama, setelah membaca materi, kalian mampu menjelaskan pengertian, manfaat, dan komponen-komponen pendapatan nasional. Yang kedua, setelah membaca materi, kalian dapat memahami metode perhitungan pendapatan nasional. Dan yang terakhir, setelah membaca materi, kalian dapat menjelaskan terkait pendapatan per kapita, juga manfaat perhitungan pendapatan per kapita. Dalam materi ini akan ada 5 pokok bahasan pendapatan nasional. Yang pertama, pengertian pendapatan nasional. Yang kedua, manfaat perhitungan pendapatan nasional. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Yang keempat, komponen pendapatan nasional. Dan terakhir, pendapatan per kapita. Sebelumnya, apa kalian tahu apa itu pendapatan nasional? Kita langsung saja ke pengertian pendapatan nasional. Jadi, pendapatan nasional merupakan keseluruhan jumlah pendapatan yang diperoleh semua masyarakat yang tinggal di suatu negara dalam kurun waktu tertentu, biasanya selama 1 tahun. Selanjutnya, manfaat perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama, kita dapat mengetahui struktur perekonomian suatu negara. Yang kedua, kita dapat mengetahui perkembangan perekonomian dari tahun ke tahun. Yang ketiga, kita dapat membandingkan perekonomian antar negara. Dan yang terakhir, sebagai pedoman bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan yang berkaitan dengan ekonomi nasional. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Yang pertama, kualitas sumber daya manusia. Tenaga kerja yang unggul dan memiliki kompetensi sesuai bidang pekerjaannya dapat menerima upah yang lebih tinggi. Yang kedua, ada keadaan sumber daya alam. Semakin banyak sumber daya alam suatu negara dan digunakan untuk berproduksi, maka akan menghasilkan keuntungan yang melimpah. Dan yang terakhir, ketersediaan modal. Suatu negara yang memiliki modal besar untuk mengolah sumber daya dan melakukan produksi dapat dipastikan pendapatan nasionalnya akan tinggi. Lalu ada komponen pendapatan nasional. Yang pertama ada GDP atau Gross Domestic Product, adalah jumlah seluruh produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga di suatu negara, baik warga negara itu sendiri maupun warga negara asing dalam waktu 1 tahun. Yang kedua ada GNP atau Gross National Product, adalah jumlah seluruh produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara dalam waktu 1 tahun. Rumus GNP sama dengan GDP dikurangi pendapatan faktor neto dari luar negeri. Pendapatan faktor neto dari luar negeri didapat dari pendapatan WNA di dalam negeri dikurangi pendapatan WNI di luar negeri. Yang ketiga ada NNP atau Net National Product, adalah hasil produksi yang dihasilkan oleh suatu negara setelah dikurangi penyusutan modal. Rumusnya NNP sama dengan GNP dikurangi penyusutan. Lalu ada NNI atau Net National Income, adalah NNP setelah dikurangi dengan pajak tidak langsung. Selanjutnya ada PI atau Personal Income, adalah pendapatan yang secara formal diterima oleh masyarakat. Rumusnya PI sama dengan NNI dikurang dana sosial, ditambah pajak perusahaan, ditambah laba ditahan, ditambah iuran asuransi, ditambah transfer payment. Dan yang terakhir ada DI atau Disposable Income, adalah pendapatan yang benar-benar diterima oleh masyarakat dan siap untuk dibelanjakan. Rumusnya DI sama dengan PI dikurang pajak langsung. Selanjutnya ada metode perhitungan pendapatan nasional. Pendapatan nasional memiliki 3 metode perhitungan. Yang pertama ada pendekatan produksi. Jadi melalui pendekatan produksi ini, pendapatan nasional yang dihasilkan adalah nilai tambah dari setiap produksi barang dan jasa, sehingga menghasilkan rumus sebagai berikut, yaitu Y sama dengan Q1 dikali P1 ditambah Q2 dikali P2 dan seterusnya. Yang kedua ada pendekatan pendapatan. Jadi pendekatan pendapatan ini menjumlahkan pendapatan yang diterima pemilik faktor produksi dalam 1 tahun. Rumusnya adalah Y sama dengan R ditambah W ditambah I ditambah P. Dan yang terakhir adalah metode pendekatan pengeluaran. Jadi pendekatan pengeluaran itu menjumlahkan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh pelaku ekonomi. Rumusnya adalah Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurangi M. Selanjutnya ada pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita adalah tingkat rata-rata pendapatan penduduk suatu negara pada periode tertentu. Lalu ada perhitungan pendapatan per kapita dengan rumus pendapatan per kapita sama dengan GNP dibagi dengan jumlah penduduk.
Lalu ada manfaat menghitung pendapatan per kapita. Yang pertama, mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Yang kedua, mengetahui hasil rangkaian kegiatan ekonomi suatu negara selama 1 tahun. Yang ketiga, sumber informasi dan alat analisis yang sangat penting karena menggambarkan situasi dan struktur ekonomi, juga kekuatan dan kelemahan ekonomi negara tersebut. Yang keempat, dasar pertimbangan bagi pemerintah dalam menyusun atau merumuskan kebijakan untuk mendorong laju pertumbuhan dan pembangunan perekonominya. Yang kelima, mengukur tingkat inflasi yang sedang terjadi. Sekian video pembelajaran terkait pendapatan nasional. Semoga dapat membantu. Terima kasih.